Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pagi hari ini kami tim KKG IPA SMP Queen Al-Falah akan menjelaskan materi bab 4 tentang listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Siapkan buku tulis kalian, catat materi yang sulit dan penting untuk mempermudah kalian dalam belajar. Sudah siap? Oke, kita mulai. Nah, ayo siapa nih yang pernah gosok-gosokin penggaris di baju terus didekatin ke kertas? Kok bisa ya kertasnya nempel? Balon digosokin ke baju terus didekatin sama rambut. Kok bisa ya rambutnya gini? Nah, untuk menjawab hal tersebut, maka hari ini kita belajar listrik statis. Kita bahas pertama tentang benda bermuatan listrik. Siapa sih Bapak yang menemukan gejala kelistrikan? Namanya adalah Bapak Thales dari Yunani. Jadi Bapak Thales ini awal mulanya menggosokkan batu amber, kemudian mendekatkan dengan blue angsa. Tiba-tiba blue angsanya itu nempel ke batunya adik-adik. Nah, setelah itu Bapak Thales memberikan nama hal tersebut dengan istilah gejala kelistrikan. Nah, lantas listrik itu bentuknya gimana sih, Bu? Ya, di dalam IPA listrik digambarkan dengan atom. Perhatikan baik-baik ya. Ini yang ada tanda negatifnya, ini namanya elektron. Yang ada tanda positifnya namanya adalah proton. Yang tidak ada simbol negatif atau positif namanya neutron. Paham ya? Elektron, proton, neutron. Elektron letaknya selalu ada di kulit. Coba diperhatikan. Kalau proton sama neutron itu letaknya ada di tengah. Jadi yang bisa jalan kemana-mana itu yang ada di kulit ya, elektron. Perhatikan, ini adalah atom netral. Kenapa disebut atom netral? Karena jumlah positif dan negatif ini sama-sama satu. Kenapa disebut atom positif? Karena jumlah positifnya lebih banyak daripada negatif. Untuk atom negatif, ini negatifnya lebih banyak daripada positif. Paham ya? Oke. Nah, kenapa sih Bu lampu itu bisa padam, bisa nyala? Kira-kira kalau waktu padam itu sebenarnya ada nggak sih listriknya di kabel? Ada ya adik-adik. Hanya saja listriknya ini kalau belum dipicu, kalau si kakak ini belum nyalain saklar ya, listriknya diam. Dia tidak berjalan. Beda kalau si kakak ini sudah mencet saklarnya, maka nanti listriknya akan berjalan. Berjalan tap-tap-tap menuju ke bohlam sehingga bola lampunya akan menyala. Nah, perhatikan ya, di sini yang bergerak siapa sih, Dek? Positif atau negatif? Negatif ya. Jadi, muatan listrik yang bisa berpindah itu adalah muatan negatif. Oke, sekarang peristiwa yang menghasilkan muatan listrik serta proses terjadinya. Perhatikan ya, kuncinya yang gerak negatif. Jadi, benda di dunia ini semuanya punya atom positif juga negatif. Perhatikan di penggaris ini ada positif negatif, di rambut juga ada positif negatif. Nah, ketika digosokkan nih ya, maka yang mampu berpindah siapa? Negatifnya. Negatifnya pindah ke rambut tadi adik, jadi yang ada di penggaris ini tinggal muatan yang positif saja.
banyak yang positif, negatifnya banyak hilang ke rambut. Sehingga ketika penggaris didekatkan dengan kertas, karena kertas ini memiliki muatan positif dan negatif, maka negatif punyanya kertas ini, dia yang akan berpindah ganti ke penggaris, mengisi tempat-tempat yang kosong di penggaris. Sehingga secara kasat mata kita melihatnya kertas yang tertarik mendekati penggaris, padahal yang berpindah adalah muatan negatifnya. Sampai sini paham ya? Yang berpindah negatif. Oke, sekarang sifat muatan listrik. Perhatikan, ini simbolnya positif, ini positif. Berarti sejenis. Kalau ada cewek sama cewek, kira-kira bisa jatuh cinta nggak? Nggak bisa ya, jadi dia tolak menolak. Jadi kalau muatannya sama, dia tolak menolak. Beda lagi kalau muatannya berbeda. Ini ada negatif, ini ada positif. Ada cewek, ada cowok. Pastilah mereka ini punya getaran cinta. Sehingga dia mendekat. Oke, berdasarkan daya hantar listrik, ada dua macam benda. Ada konduktor dan ada isolator. Konduktor ini adalah penghantar. Jadi kalau kita megang benda konduktor, maka kita bisa kesetrum adik-adik. Bendanya apa sih, Bu? Contohnya adalah logam, badan kita, kayu basah, dan tanah. Beda dengan benda isolator, kalau isolator ini menahan atau menyekat, sehingga kalau kita menggunakan benda isolator, maka kita tidak akan kesetrum. Contohnya apa? Karet, porselen, dan udara. Oke, kita masuk ke induksi muatan listrik. Apa sih induksi? Induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena benda tersebut didekati benda lain yang bermuatan. Langsung perhatikan gambarnya. Yuk ya, kalau ada positif nih datang nih. Jadi di sekolahan ini ada laki-laki, ada perempuan. Datang perempuan cantik. Kira-kira yang ngelirik ini perempuan atau laki-laki yang dekat-dekat? Beda jenis ya. Jadi kalau ada positif, maka yang mendekatinya adalah negatif. Positifnya minggir. Kenapa? Kalau beda jenis tadi, dia berdekatan. Kalau sama jenis maka berjauhan. Sama, ini negatifnya datang. Ada cowok datang nih di sekerumpulan sekolahan, ada laki-laki, ada perempuan. Kira-kira siapa yang terpesona ke laki-laki? Yang perempuan ya. Jadi ini negatifnya ini didekati dengan positif, yang negatif ini minggir semua. Oke. Nah, ada alat untuk memisahkan muatan positif dan negatif, namanya generator Van de Graaff. Nah, ini juga alat untuk menyelidiki dan mengetahui ada tidaknya muatan listrik, namanya elektroskop. Oke, sekarang kita masuk ke hukum Coulomb. Hukum Coulomb merupakan gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Apa sih, Bu? Sulit sekali ini. Oke, langsung ya. Bu Ida jelaskan dengan cara sederhana. Ada benda nih ya, ada benda A sama benda B. Dia ini berjarak. Nah, kira-kira dua benda ini gaya tariknya seberapa besar sih? Kalau tak paham, beda kasih permisalan lebih mudah. Ada cowok ketemu sama cewek. Ada jaraknya ya. Kira-kira cowok sama cewek ini getaran cintanya seberapa sih besarnya? Jadi, kita hari ini akan belajar rumusnya hukum Coulomb. Oke, jangan lihat dulu banyaknya materi. Perhatikan, Bu Ida menjelaskan, insya Allah mudah. Oke, gaya Coulomb, rumusnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Apa itu F? F itu simbolnya gaya Coulomb. K itu adalah konstanta, besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Dari mana ini, Bu? Ini sudah ketetapan ilmuwan.
Q1, Q2 ini simbolnya muatan listrik. Ya, kalau misalnya muatan cinta ya, dua orang. Per R kuadrat itu adalah jarak yang memisahkan mereka berdua. Kita langsung masuk ke contoh soal. Perhatikan ya, ini tandanya positif. Ini tandanya juga positif. Jadi jenisnya sama. Ibarat kata nih ya, ini cewek, ini cewek. Kira-kira bisa nggak sih mereka jatuh cinta? Nggak bisa ya. Jadi mereka yang ada pergi sendiri-sendiri. Nah, jarak dua cewek ini disimbolkan dengan R. Nah, cewek satu itu punya rasa di hatinya, muatannya sebesar 2 kali 10 pangkat min 6. Cewek yang kedua ini punya muatan sebesar 6 kali 10 pangkat min 4. Nah, jika jarak R kedua muatan ini 6 cm, berapa sih gaya kolom yang dialami kedua muatan? Cara mengerjakannya, pertama kita membuat permisalan. Tulis dulu yang diketahui siapa sih Mbak, Mas? Yang diketahui adalah Q1-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya 6 kali 10 pangkat min 4. R-nya jaraknya 6 cm. Karena ini senti, di sini R harus meter, maka senti dijadikan meter. Jadi 6 kali 10 pangkat min 2. Kalau dijadikan desimal, 0,06 meter. Setelah itu yang ditanyakan siapa? Gaya. Gaya tadi simbolnya adalah F. Maka masuk ke rumusnya F sama dengan K kali Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Langsung ya ditulis lurus biar mudah. K tadi dapat berapa? 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q1 berapa? 2 kali 10 pangkat min 6 dikalikan Q2 6 kali 10 pangkat min 4 dibagi 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Pusing Bu, ini banyak sekali pangkat-pangkatnya. Oke, jangan dilihat dulu ya pangkatnya ini abaikan. Dihitung satu-satu. Yang atas ditulis dulu semuanya, tetap ya. Yang bawah karena ada kuadratnya dikerjakan terlebih dahulu. 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6, maka dapat 36. 10 pangkat min 2 kali 2. Min dikalikan min, jadinya plus. 2 kali 2 jadi 4. Setelah itu dilihat, adik-adik, ada yang bisa dicoret nggak? Ini bisa ya. Jadi 36-nya ini dicoret sama 6. 6 bagi 6 1, 36 bagi 6 dapat 6. Jadi Bu Ida tulis lagi di sini tetap, tapi 6-nya sudah hilang. Bawah tinggal angka 6. Setelah itu, Bu Ida tulis lurus. Ditulis lurus ya, tetap. Bawahnya tetap. Habis itu biar mudah, yang angka ini angka utuh dikalikan dengan angka 2. 9 kali 2 berapa? 18. Yang ini pangkatnya tetap ditulis aja. Yang ini 6 kali 10 pangkat 4. 18 bisa ya dibagi 6 dapat 3. Kalau sudah seperti itu, barulah yang pangkat-pangkat ini kita urus. Tulis dong 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 4. Loh, kok ada 10 pangkat min 4 lagi? Dari mana? Dari ini, karena ini pembagian, ini ada di bawah, tandanya positif, dipindah ke atas, biar nggak ada garis ini lagi, maka tandanya positif diganti negatif. Begitu juga sebaliknya, jika di sini negatif, maka pindah ke atas, ini jadi positif. Kalau sudah seperti itu, tulis lagi 3-nya tetap dikalikan 10 pangkat. Ingat matematika ya, matematika itu kalau ada perkalian pangkat, maka ini pangkatnya saja yang diurus, ini yang ditambahkan. 9 tambah min 6 tambah min 4 tambah min 4. Oke, 9 dikurangi 6, 3. Dikurangi 4, min 1. Tambah kurangi 4, min 5. Jadi jawabannya 3 kali 10 pangkat min 5. Mudah ya? Insya Allah kalian bisa.
Oke, kita masuk ke medan listrik. Kamu pernah nggak sih berdiri di dekat sound system, terus kemudian kamu nih ya tiba-tiba ngerasa wung 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 wung. Padahal kamu itu nggak nyentuh sound systemnya, tapi kerasa getaran-getarannya. Ya, itu namanya medan. Jadi medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Ini, medan listriknya positif itu keluar, masuk ke medan listriknya negatif. Perhatikan ya, tanda panahnya positif, ini keluar ke negatif, khusus untuk medan listrik. Kelistrikan pada sistem saraf. Tubuh kita ini, Dek, ada loh listriknya. Buktinya apa? Kalau kamu dicubit, kamu merasa kesakitan. Kalau kamu ada panas api, kamu merasa kepanasan. Itu karena kita memiliki sel saraf. Nah, di dalam sel saraf ini ada listriknya. Oke, unit terkecil penyusun sistem saraf adalah sel saraf. Ini gambar sel saraf. Nah, bagian-bagian sel saraf itu ada badan sel saraf, dendrit, dan akson. Wida jelaskan. Oke, ini adalah bagian badan sel. Di badan sel ini ada otaknya adik-adik, ada nukleus atau inti. Nah, di ujungnya ini ada rambut-rambutnya, namanya dendrit. Kemudian ini ada akson yang panjang ini yang kayak sosis nih ya. Kayak sosis ini adalah akson. Nah, setiap akson ini punya satu lonjong-lonjong, ini namanya sel sekuen. Nah, di sel sekuen ini ada selubungnya tipis, namanya selubung mielin. Nah, di setiap sel sekuen ini ada sekatnya. Sekatnya namanya nodus Ranvier. Kemudian di ujungnya akson ini ada ujung-ujungnya akson. Secara mudahnya, andai di atas ini ada kulit, kemudian kamu dicubit, maka yang pertama kali merasakan cubitan kamu itu adalah dendrit. Di dendrit ini kamu kerasa kecubit, terus ada listriknya jalan. Plup, 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 plup. Ya, jadi setelah satu sel saraf ini, di sini ada sel saraf lagi, ada sel saraf, ada miliaran sel saraf di tubuh kita. Jadi setiap satu kali cubitan, maka listriknya ini berjalan dengan sangat cepat menuju ke otak. Oke. Nah, bagaimana cara kerja sel saraf? Sudah Bida jelaskan. Jadi kalau dapat rangsangan yang menerima pertama dendrit menuju ke badan sel, kemudian ke akson. Nah, tipe sel saraf, ada sel saraf sensori, ini yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor ke saraf pusat. Jadi kalau kesentuh, maka diantarkan oleh saraf sensori ke saraf pusat, ke otak. Ada sel saraf motorik, berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari saraf pusat ke efektor. Setelah diantarkan tadi listriknya ke otak, dari otak diantar lagi ke efektor alat gerak tubuh kita oleh saraf motor. Kemudian ada sel saraf penghubung, ini menghubungkan sel saraf sensori dan saraf motorik. Ada sel saraf adjuster, ini yang menghubungkan neuron sensori dan neuron motor di sumsum tulang belakang. Nah, ini gambar dari sel saraf. Semuanya sel saraf. Macamnya tadi ada 3. Ini gambar sel saraf motorik. Ini sel saraf sensori. Ini penghubung. Jadi kepalanya ini nanti nempel. Ya, saling nempel. Ada berjuta-juta. Adapun susunan sistem saraf. Sistem saraf manusia ini dibagi 2, ada saraf pusat dan tepi. Nah, yang namanya pusat pemerintahan itu ada rajanya. Rajanya itu otak, ada permaisurinya sumsum tulang belakang dan sumsum lanjutan. Nah, kemudian ada sel saraf tepi. Kalau ada kerajaan pasti ada prajuritnya ya. Prajuritnya ini sel saraf somatik, sadar dan otonom tidak sadar. Oke. Sistem saraf pusat itu salah satunya adalah otak. Kita perhatikan, ini gambar otak, yang ini otak besar, otak kecil, sumsum tulang belakang, otak tengah, dan sumsum lanjutan. Apa fungsinya? Kalau otak besar, fungsinya sebagai pusat pengendali berbagai aktivitas tubuh yang disadari. Jadi dari otak besar tadi kita mampu melihat, mendengar, membau, dan sebagainya.
Untuk otak tengah ini penghubung. Kalau otak kecil, pusat keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak tubuh. Jadi kalau otak kecil kita rusak, otomatis kita tidak bisa berdiri. Ya, kalau susun lanjutan ini mengatur denyut jantung dan tekanan darah. Kalau sumsum tulang belakang menurunkan jalannya impuls dan menuju ke otak. Oke. Sistem saraf tepi. Nah, kalau tadi ada bosnya, ada rajanya, maka pasti ada prajuritnya, adik-adik. Prajuritnya ini yang melanjutkan rangsangan listrik rasa ke berbagai bagian tubuh. Nah, sekarang impuls saraf. Apa sih impuls saraf? Impuls saraf itu cara geraknya listrik pada saraf tubuh kita. Nah, ada dua cara, yakni gerak yang disadari dan gerak refleks. Pasti dari sini kalian paham, yang namanya refleks itu cepat, kalau disadari itu lambat. Kita bahas dari gerak yang disadari. Gerak disadari itu dari reseptor saraf sensori menuju ke otak, ke saraf motor, ke efektor. Contohnya nih ya, kamu nih dicubit sama teman kamu, maka yang menerima pertama adalah reseptor saraf sensori. Kemudian listriknya jalan, plup, 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 naik ke otak. Di otak diterjemahkan, oh, kamu ini dicubit, rasanya sakit. Terus kemudian otak menyuruh nih ke saraf motorik. Nyuruh apa? Pukul aja teman kamu. Jadi dia menuju ke efektor, menuju ke tangannya, akhirnya tangannya mukul teman yang nyubit tadi. Kalau gerak refleks itu dari reseptor, saraf sensori, sumsum tulang belakang, saraf motor, efektor. Jadi ya, waktu kamu jalan, kamu nih tiba-tiba nginjek bara api. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Mikir dulu atau langsung lompat? Langsung lompat ya. Jadi listriknya itu sakit. Langsung ke sumsum tulang belakang, ke saraf motor penggerak, ke efektor, langsung kaki kamu itu mengangkat. Jadi bedanya kalau yang disadari itu lebih lambat lewat otak dipikirkan dulu, kalau refleks itu cepat lewat sumsum tulang belakang. Nah, lewat otak kita kok cepat ya Bu biasanya membalas teman kita? Ya karena geraknya listrik dalam tubuh setiap 1 detik dia bisa mencapai 250 meter. Jadi otak kita ini cepat banget kalau disuruh mengartikan peristiwa dalam tubuh. Oke, sekarang kelistrikan pada jantung. Jantung ini juga ada listriknya. Karena apa? Dia memompa darah. Juga dengan tulang. Tulang juga ada listriknya. Kalau kamu nih tiba-tiba ya, kaki kamu nih tiba-tiba nabrak kena ke meja. Kaki meja. Tiba-tiba ada rasa zing. Kayak ada yang kesetrum. Nah, itu karena ada listrikan pada tulang. Nah, ini hewan-hewan yang mengandung listrik. Bisa dilihat, ada ikan belalai gajah, ada ikan pari listrik, ada belut listrik, ada hiu kepala martin, ada echidna. Ini hewan-hewan yang mengandung listrik. Oke, jadi cukup sekian pembelajaran IPA hari ini. Semoga kalian mampu memahaminya dengan baik. Cari tambahan materi di internet. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.